Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini Oke, ada semua ya, kecuali siapa tadi? Atar ya. Kenapa Atar? Sakit. Sehat ya. Maka anak-anakku yang berbahagia, kita akan belajar tentang apa tadi, surat apa? Al-Fil. Yang akan kita pelajari dari Al-Quran surat Al-Fil. Ini pertama tentang membaca Al-Quran surat Al-Fil. Untuk itu langsung mulai kita baca bersama-sama Al-Quran surat Al-Fil dengan semangat, dengan benar ya. Itu Al-Quran surat Al-Fil ya. Sudah bisa semua belum? Bisa. Ya, Pak Guru mau tes. Selanjutnya coba baca Al-Quran surat Al-Fil. Baca. Baca. Bagus. Ya, bagus ya. Baca sudah pada benar, sudah pada bagus, sudah baik. Sekarang anak bisa membaca Al-Quran surat Al-Fil. Kita akan mempelajari artinya. Arti dari Al-Quran surat Al-Fil. Artinya, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan. Kemudian artinya, bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia. Ayat yang kedua. Sekarang lanjut ayat yang ketiga. Artinya, dan Dia telah mengutus terhadap mereka burung yang yang ketiga. Ayat yang keempat lanjut. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Lanjut ayat yang sehingga Dia menjadikan mereka seperti ulat-ulat yang dimakan. Setelah pasukan berjari dilempari batu-batu yang dari tanah liat yang dibakar, pasukan berjari ini seperti ulat-ulat yang dimakan, hancur mereka. Itu arti dari Al-Quran surah Al-Fil. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya? Kemudian selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar tentang hal-hal yang perlu dipelajari ketika membaca Al-Quran surah Al-Fil. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tentang bacaan yang jelas maupun bacaan yang dengung ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada bacaan yang dibaca jelas, ada bacaan yang dibaca dengung. Terutama dalam terutama lafaz setelah mim yang disukun. Itu cara bacanya bagaimana? Contohnya seperti lafaz alam taro ini. Alam taro ada mim sukun, kemudian setelahnya lafaz taro. Ini cara bacanya bagaimana? Apakah dibaca jelas? Apa dibaca dengung? Kemudian contoh lainnya alam yaj'al. Ini bagaimana cara bacanya? Ada lafaz yaj'al, setelahnya huruf mim yang disukun. Ini semuanya kalau ada mim sukun, kemudian setelahnya selain mim dan ba, maka dibaca jelas, tidak dibaca dengung. Beda kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf mim ataupun huruf ba, maka bacanya adalah dengan mendengung. Kita ulang lagi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika ada mim mati bertemu dengan mim, ya bertemu dengan huruf mim atau bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya adalah dengung. Contohnya pada lafaz tarmihim. Nah ini ada mim mati bertemu dengan ba, tarmihim, maka bacanya dengung. Tidak boleh dibaca jelas, tidak boleh dibaca tarmihim, tapi dibacanya tarmihim.
Beda kasusnya ketika ada huruf mim mati bertemu dengan selain huruf mim, bertemu dengan selain huruf ba, contohnya jangan huruf ta, maka dibacanya jelas, tidak boleh berdengung, tidak boleh mendengung. Baik itu mim sukun bertemu ta, baik itu mim sukun bertemu dengan ya, ataupun dengan huruf jar yang lainnya, jelas. Contohnya bagaimana? Alam taro, jelas. Alam taro, bareng. Sekali lagi, alam taro. Nah, contoh lainnya, alam yaj'al. Bareng, alam yaj'al. Yang ketiga, yang harus kalian perhatikan ketika membaca Al-Quran surat Al-Fil adalah tentang bacaan mad. Bacaan mad artinya bacaan panjang. Bacaan apa? Panjang, baik itu mad fathah, mad kasroh maupun mad dhamma. Itu semuanya harus dibaca panjang. Boleh jadi baca pendek Pak Guru? Boleh nggak? Nggak boleh. Harus dibaca panjang. Itu wajib hukumnya. Contohnya ini, perhatikan. Di ayat yang pertama ada ini bacaan panjang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lafaz mana yang baca panjang? Ini ashab. Mad apa ini? Mad fathah, mad kasrah atau mad dhamma? Mad fathah. Ashab kan fathah. Ashabil fil panjang ya. Ini yang contohnya mad fathah. Contohnya yang mad kasrah ini fil. Nah ini harus dibaca panjang, dibaca mad, tidak boleh dibaca pendek. Kemudian contoh yang lain, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mana bacanya dibaca mad? Lafaznya dibaca mad mana? Ma'kul. Mad apa ini? Mad apa ini? Ma'kul. Mad apa? Mad dhamma. Itu tiga hal yang harus diperhatikan ketika kalian membaca Al-Quran surah Al-Fil. Sekarang kandungan surah Al-Fil. Sebelumnya ada yang menanyakan tentang tentang tajwid, tentang makhraj, ya, maf dan ha. Ha nggak boleh sama dengan ha. Paham ya? Ha nggak boleh sama dengan ha. Nggak boleh ha boleh. Yang benar ashabil. Coba dibaca bareng ayat pertama. Yang baca yang semangat. 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu tentang bacaan Al-Quran surah. Sekali lagi ada yang tanyakan? Tidak ada, paham semua? Oke, ya lanjut. Sekarang kandungan Al-Quran surah Al-Fil. Ada yang tahu kira-kira sebelum Pak berlanjut? Kandungan atau isi dari Al-Quran surat Al-Fil itu menerangkan tentang apa? Ada yang Kaila? Kandungan Al-Quran surat Al-Fil itu apa? Menjelaskan tentang apa? Nah ini, perhatikan ya. Aku jelaskan, perhatikan. Jadi kata Al-Fil, nih kata Al-Fil itu artinya apa? Al-Fil artinya apa? Al-Fil artinya gajah. Ya, gajah. Jumlah ayatnya ada berapa? 5. Jumlah ayatnya ada berapa? 5. Ada 5. Mulai dari alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ayat yang pertama sampai fatil makul, sampai faja'alahum ka'asfin makul ayat yang terakhir itu jumlahnya ada 5 ayat ya. Kemudian surat Al-Fil itu termasuk golongan surat apa? Surat Makkiyah. Golongan surat apa? Makkiyah. Kenapa dinamakan termasuk golongan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah, ya. Bukan di kota Mekah setelah Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Kafirun. Ya, setelah itu Allah menurunkan surat Al-Fil. Ya. Nama Al-Fil, kok Allah menamakan surat Al-Fil? Itu kenapa? Diambil dari kata Al-Fil yang terdapat pada ayat yang pertama, alam.
taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Ini kemudian dijadikan nama A, jadi nama Al-Qur'an surat Al-Fil. Nah, itu Al-Qur'an surat Al-Fil. Sampai sini sebelum dilanjut ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham tentang kandungan surat Al-Fil? Kalau sudah paham, lanjut tentang kandungan surat Al-Fil selanjutnya adalah bahwa Al-Qur'an surat Al-Fil ini menempati urutan yang ke-100 berapa? Ada yang apa? 100? Bukan, 105. Sekarang Al-Qur'an surat Al-Fil ini menerangkan tentang apa? Menjelaskan tentang penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh siapa? Abraha. Nah, ini tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga Allah menjadikan mereka seperti ulat-ulat yang dimakan. Karena itu kandungan Al-Qur'an surat Al-Fil. Nah, peristiwa ini, peristiwa penyerangan pasukan bergajah itu terjadinya kapan? Terjadinya kapan? Terjadinya adalah ketika terjadinya pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, sampai sini ada pertanyaan? Paham semua? Ada yang belum paham? Boleh tanyakan tentang Al-Qur'an surah Al-Fil. Kalau kalian gak ada yang menanya, Pak Burhan yang nanya. Bayu nanya enggak? Sekarang Pak Burhan tanya, Bayu. Al-Qur'an surat Al-Fil itu jumlah ayatnya ada berapa? Ada 5. Benar masalah? Nah, Al-Qur'an surat Al-Fil itu jumlah ayatnya ada 5. Kemudian apa namanya? Bunga mana bunga? Al-Qur'an surat Al-Fil termasuk golongan surat apa? Surat Makkiyah. Benar masalah? Betul. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah, ya. Kemudian baca Al-Qur'an surat Al-Fil itu dalam Al-Qur'an urutannya keberapa? Keberapa? 105. Benar apa salah? Betul. Nah, hebat. Selanjutnya, salah. Al-Qur'an surat Al-Fil diturunkan setelah surat apa? Setelah surat? Benar apa salah? Setelah surat Al-Qasas? Benar apa salah? Salah, yang benar? Al-Qur'an surat Al-Fil diturunkan setelah Al-Qur'an surat Al-Kafirun. Ya, itu pelajaran tentang Al-Qur'an surat Al-Fil. Kira-kira bisa paham ya? Kemudian membacanya sudah bisa semua belum? Sudah bisa belum? Sudah bisa semua ya? Kalau sudah bisa semua, pesan Pak Guru ya, Pak Guru berharap setelah kita semua pelajari Al-Qur'an surat Al-Fil, mulai dari membaca, kemudian artinya, kandungannya, kemudian tajwidnya, Pak Guru berharap ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, diterapkan dalam kehidupan sehari. Doa